Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah. Salawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat berjumpa dengan beliau, Asyraful Anbiya, Nabi yang termulia, khairul makhluk, sebaik-baik makhluk. Semoga tangan kita ini dapat bersalaman dengan beliau. Meskipun kita sadari tangan kita tercemar oleh dosa, tapi tidak salah bagi kita untuk berharap agar tangan ini dapat bersalaman dengan beliau dan kita mencium tangan beliau. Allahumma amin. Setidaknya kalau tidak bertemu di surga atau belum waktunya bertemu di surga, berdoa supaya Allah mendatangkan Rasulullah di dalam mimpi kita. Maka perbanyak sholawat kepada beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, nanti di surga bersamaku. Demikianlah sabda Rasulullah. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala hancurnya umatku, maka ia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Itu diantara fadilah menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah itu para alim ulama memberikan 3 kategori. Pertama ada sunnah surah. Sunnah bagaimana gambaran Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah berpakaian, bagaimana cara Rasulullah merawat tubuh, bagaimana cara Rasulullah memakai imamah, qalansuwah, izar atau sarung. Maka itu semua disebut dengan sunnah surah. Penampilan Rasulullah secara fisik yang terlihat oleh para sahabat itu disebut sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memelihara lihyah, janggutnya. Kemudian qassus syari, memotong kumisnya. Kemudian qat'ud dhufr, memotong kuku, baik kuku yang di tangan maupun kuku yang di kaki. Bagaimana Rasulullah memotong? Apalagi bulu ketiak, itu juga sunnah. Memotong bulu kemaluan itu juga sunnah. Ya. Bagaimana Rasulullah ketika memakai pakaian mendahulukan yang kanan, itu sunnah. Bagaimana Rasulullah ketika memakai sandal mendahulukan kaki kanan, itu sunnah. Kemudian melepas sandal menggunakan kaki kiri, itu sunnah. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal taqunil yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma tunsa'.
Bagaimana Rasulullah tatkala memakai sorban kadang dikaitkan di lehernya. Itu sunnah surah. Ya. Maka orang yang mencintai beliau akan mengikuti bagaimana surah Rasulullah atau gambaran Rasulullah. Secara tidak langsung kita akan mengikuti bagaimana cara berpakaian mereka. Ini adalah khairul makhluk, ini adalah asyraful anbiya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah katakan sendiri, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Rasulullah adalah sebaik-baik teladan yang perlu kita ikuti. Kemudian yang kedua ada sunnah sarirah. Bagaimana cara sunnah sirah, surah dan sarirah. Sunnah sirah yang kedua, bagaimana cara Rasulullah beraktivitas. Ketika masuk masjid, masuk menggunakan kaki kanan, mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar dari masjid menggunakan kaki kiri, mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka min fadli. Ketika makan menggunakan tangan kanan, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Bagaimana ketika kita makan dan minum, la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan berdiri. Makan dan minum sambil duduk. Ini sunnah sirah, cara beraktivitas Rasulullah. Ada banyak, silakan ikuti. Itu membuktikan sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian sunnah yang terakhir adalah sarirah, cara pandang, cara berfikirnya Rasul. Ini yang sulit yang kita amalkan. Tapi setidaknya kalaupun kita tidak mampu, hendaknya kita meniru. Karena meniru suri tauladan adalah kebaikan yang dianjurkan. Seperti apa cara berfikirnya Rasulullah, cara pandangnya Rasulullah? Ada banyak keterangan menurut para alim ulama. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Di antaranya menurut kaul para alim ulama, seorang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, amarahnya, kemudian dia beramal untuk hari sesudah mati. Itu salah satu cara berfikir Rasulullah. Kemudian dalam salat kita sering ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu cara berfikir, cara pandangnya Rasulullah. Sungguhnya salatku dan matiku serta hidupku aku niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Dia berdagang supaya diridhoi Allah, karena Allah perintahkan dia untuk ikhtiar. Dia bertani supaya diridhoi Allah, karena Allah memerintahkan dirinya untuk berikhtiar dengan ladang yang ia punya. Ia menjadi pejabat, diniatkan untuk mencari ridha Allah, karena ia diamanahi kepemimpinan oleh Allah. Ia menjadi pelajar, belajar yang betul,
dan digunakan untuk mencari keridhaan Allah. Demikianlah seterusnya itu salah satu sudut pandang sarirah, bagaimana cara pandang, cara berpikir Rasulullah. Maka kalau kita diamanahkan harta materi, maka gunakan harta atau materi itu sebagai wasilah atau sarana supaya kita dekat kepada Allah. Maka dengan hartanya ia mudah untuk melangkah ke masjid jamaah. Dengan hartanya ia mudah untuk memberikan si fakir atau miskin. Dengan hartanya ia mudah untuk datang ke Baitullah. Dengan hartanya ia mudah menghapus coretan senja kepada orang-orang yang papa dan tidak mampu. Agak sedikit sastra. Demikianlah seterusnya. Maka minimal 3 sunnah itu kalau bisa kita amalkan. Surah, bagaimana Rasulullah fisiknya, cara berpakaian. Sirah, aktivitasnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.